Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Apa kalian mengenal tanaman rotan? Ya, tanaman rotan ini merupakan tanaman yang menjalar kuat dan panjang. Tanaman ini biasanya kita temukan di hutan. Baiklah anak-anak, sekarang sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang hutan tanah. Hutan adalah belantara yang dimiliki oleh raja, sultan, persukuan, atau pribadi. Sementara rimba adalah belantara liar yang dibiarkan saja tanpa ada pemiliknya, yang ditujukan sebagai daerah resapan air atau sebagai tempat kelangsungan hidup hewan liar. Maka, jika ada yang menyebut hutan adat, maksudnya adalah hutan kepunyaan persukuan adat. Namun, apabila ada orang tua kita yang menyebut hutan rimba, maksudnya adalah hutan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Adapun tanah lahan yang dimiliki oleh raja, sultan, persukuan, atau pribadi yang digunakan untuk membangun rumah, berkebun, dan bersawah ladang, sementara lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun disebut dengan padang. Maka, hutan tanah adalah simbol dari hak milik seseorang. Nah, bagi masyarakat Melayu, hutan tanah bukan sekedar tempat hidup dan mencari nafkah saja, akan tetapi sudah menjadi tanda dan marwah. Dalam ungkapan adat Melayu telah dinyatakan bahwa bersuku tidak bertuah, berpuak tidak bermarwah, ke laut ia kan hanyut, ke darat ia kan mendarat, ke hulu mendapat malu, ke hilir mendapat aib. Anak-anak ibu semuanya, bagi masyarakat Melayu, apabila masyarakat suku umat tidak memiliki hutan tanah, maka mereka dapat disamakan dengan hewan liar karena tidak memiliki tuah dan marwah, serta tidak mempunyai tanggung jawab terhadap anak dan cucunya. Nah, ungkapan adat Melayu juga mengatakan, ibarat burung yang tak bertempat hinggap, ibarat semut yang tak bersarang, ibarat ayam yang tak berpunya reban, ibarat kerbau yang tak berpadang. Baiklah anak-anakku semuanya, itulah definisi daripada hutan. Nah, perlu kalian ketahui juga, rupanya hutan menghasilkan bahan baku yang berguna, yaitu apa saja ya? Yang pertama adalah obat, yaitu berupa daun-daunan, buah-buahan, akar dan kulit kayu serta umbi-umbian. Biasanya bahan obat yang diambil dari hutan adalah untuk mengobati penyakit yang sudah parah. 2. Damar. Getah kayu yang menjadi keras di dalam atau batang kayu itu sendiri, dan bukan batang kayu yang sengaja ditumbang. Setelah batang kayu yang ditumbang sendiri itu membusuk lapuk, barulah damarnya diambil. Yang ketiga adalah rotan. Rotan merupakan tanaman yang menjalar, yang kuat dan panjang. Rotan kecil digunakan untuk mengikat, sedangkan rotan besar digunakan untuk membuat keranjang atau perabot. Keempat, sialang. Pohon besar untuk memelihara lebah hutan. Biasanya dalam tiap pohon sialang terdapat lebih dari 10 sarang lebah. Pada masa panen akan dihasilkan madu dan liur. 5. Hewan. Hewan liar yang ditangkap menggunakan perangkap, jerat atau ditembak dengan panah, sumpit dan senapang. 6. Kayu. Kayu yang ditebang untuk keperluan dan bukan untuk ditumbang habis. Bila untuk membangun rumah, maka hanya 3 batang kayu saja untuk ditebang. Bila untuk mengharumkan ruangan seperti batang gaharu dan cendana, maka hanya 1 batang saja yang ditebang. Bila untuk kayu api, biasanya diambil dari kayu yang ditumbang sendiri.
Sedangkan tanah digarap khusus sesuai keperluan si empunya tanah, antara lain dijadikan yang pertama rumah, 2 kebun, 3 sawah, 4 ladang, 5 lapangan, 6 bedeng. Bedeng itu adalah untuk kegiatan pertambangan. Baiklah anak-anak, latihan kita hari ini ada 3 nomor. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hutan tanah? Kedua, apa perbedaan hutan dengan rimba? Ketiga, kayu apakah yang digunakan untuk mengharumkan ruangan? Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih.